Sudah 274 siswa dari 106 sekolah yang menjalani pembinaan oleh TNI selama 14 hari. Program besutan Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi ini terus menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Anak-anak yang dicap bermasalah terus dikirim ke barak militer di Jawa Barat untuk dibina dan juga mengikuti rangkaian program agar mereka menjadi disiplin. Atas persetujuan orang tua dan sekolah, kategori anak yang pernah tawuran, geng motor, mabuk-mabukan, dan dianggap pembangkang dimasukkan ke barak selama 14 hari. Tak sekedar latihan baris berbaris, tetapi mereka juga mendapatkan wawasan kebangsaan dan bela negara serta cinta tanah air. Terobosan Gubernur Jawa Barat ini nyatanya tak serta-merta mendapatkan respons positif. Ada yang mempertanyakan efektivitasnya setelah dibina dalam kurun waktu tertentu. Saat ini tercatat sudah 274 siswa yang mengikuti pendidikan karakter kerjasama Pemprov Jabar dengan TNI Angkatan Darat. Pendidikan karakter di barak militer juga akan dituntaskan melalui pembelajaran dengan menghadirkan guru kunjung. Tim TV One mengabarkan. Pendidikan karakter dengan memasukkan siswa yang dicap bermasalah ke barak militer terus berlanjut meski menuai sorotan dari berbagai kalangan. Bagaimana efektivitas program besutan Gubernur Jawa Barat ini? Seperti apa Komisi 10 DPR RI memandangnya? Kami ajak Anda berbincang bersama anggota Komisi 10 DPR RI. Sudah ada Mas Gamal Albin Said. Selamat sore Mas Gamal. Selamat sore Mbak Windy. Mas Gamal, langsung saja kami ingin mengetahui pendapat Anda soal Gubernur Jawa Barat yang terus mengawal siswa bermasalah yang dibina oleh TNI. Tapi kita ketahui juga bahwa kontennya ini juga marak. Nah, seperti apa pandangannya? Oke, iya. Jadi pertama tentu ketika ide ini lahir ya, pertanyaan di benak kita adalah apakah is it efektif ya? Is it efektif, apakah ini berdampak? Oleh karena itu, saya mencoba mempelajari beberapa penelitian yang memang mempelajari ya tentang efektivitas dari pendidikan ala militer ini untuk remaja. Jadi penelitian pertama yang kami temukan, the total effect of bootcamp that host juvenile ya, itu oleh Benjamin Mead menunjukkan bahwa bootcamp militer tidak memiliki efek dalam menurunkan kemungkinan peserta mengulangi perbuatan tercela mereka ya, atau kenakalan. Lalu kedua, ternyata pola seperti ini pernah dilakukan di Amerika tahun 80 sampai 90 ya. Dan setelah 20 tahun ya dievaluasi ternyata tidak memiliki dampak, dan tahun 2000 di Amerika itu mereka beralih ke intervensi berbasis konseling atau resosialisasi. Nah, yang menarik ada satu laporan dari Youth Endowment Fund di Inggris ya, itu mereka melaporkan bahwa dari hasil kajiannya peserta bootcamp malah lebih berpeluang mengulangi kejahatan sekitar 6% lebih tinggi dibandingkan kontrol. Dan penelitian yang ketiga, Advocating the End of Juvenile Bootcamp, itu memberikan satu statement yang menarik ya, bahwa pelatihan militer untuk remaja justru bisa membuat pelaku remaja lebih fit secara fisik, lebih disiplin, dan lebih cerdik secara mental dalam melakukan kejahatan. Nah, ada satu kajian yang menarik ya. Jadi satu penelitian ini dia mereview 43 outcome study yang melibatkan 120.000 remaja, ada 40 di Amerika, 1 di Kanada, 2 di Inggris ya. Penelitiannya diikuti selama 1-3 tahun. Dari penelitian Campbell Review itu menetapkan bahwa camp pelatihan ya itu tidak memiliki efek positif dalam mengurangi pelaku kenakalan ataupun kriminal atau residivisme. Sehingga dari berbagai penelitian itu saya dengan penuh kerendahan hati ya melihat bahwa dari evidence based policy maka bisa kita ambil sebuah konklusi terkait tidak adanya efektivitas bootcamp militer dalam menurunkan kenakalan remaja. Itu mungkin poin pertama saya. Mas Gamal, kalau dilihat dari undang-undang sistem pendidikannya ini seperti apa Mas Gamal? Oke, good point. Jadi saya pikir menarik dalam konteks ini kita melihat juga dalam konteks aspek regulasi ya. Jadi kalau dilihat tentu mendesain sebuah sistem pendidikan ya, atau mungkin kurikulum ataupun ide-ide itu kita harus merujuk ya pada Undang-Undang Sisdiknas ya, yang itu di situ jelas tentang tujuan pendidikan, dan kita juga harus memahami bahwa Kemendikbudristek dalam hal ini punya peran sentral untuk bagaimana membuat kurikulum, lalu pendekatan ya pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir dalam hal ini penting untuk bagaimana kita bisa ya merujuk
pada sistem pendidikan, kurikulum, metodologi ya seperti deep learning yang sekarang dikembangkan Kemendikbudristek sebagai satu orientasi utama kita. Dan ketika ada inovasi-inovasi yang dilahirkan di pemerintah daerah, itu ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Pertama, maka harus benar-benar menerapkan tadi evidence based policy. Lalu kedua, yang tidak kalah penting adalah melibatkan ya berbagai stakeholder di bidang pendidikan. Saya pikir itu jadi satu hal yang penting. Dan itu, selain itu sebetulnya kita punya alternatif lain ya, dalam konteks pendidikan yang bisa kita terapkan untuk membantu teman-teman yang memiliki mungkin atau disebut ya ada satu kenakalan. Jadi kalau kita lihat prinsip dasarnya begini, anak itu tidak lahir nakal. Jadi remaja tidak tiba-tiba nakal. Mereka itu merespon sistem sosial yang gagal. Kenakalan itu bisa karena satu faktor di rumah, mungkin broken home atau ada masalah di rumah. Kedua dari sisi pergaulan mereka, lingkungan mereka. Lalu yang ketiga bisa juga karena mungkin trauma masa kecil yang berdampak secara psikologi. Sehingga dengan demikian maka pendekatan yang harus dilakukan itu tidak boleh pendekatannya itu bersifat one size fits all. Artinya satu ukuran untuk semua. Jadi jelas kita harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi poin saya dalam hal ini adalah anak itu ada yang nakal karena pergaulan. Ada yang nakal karena mungkin pengabaian orang tua atau masalah di rumah. Ada yang nakal karena psikologis. Memasukkan semuanya ke dalam barak militer menunjukkan simplifikasi masalah dan ketidakpahaman dalam pengasuhan pendidikan. Nah, solusi yang bisa kita lakukan pertama adalah supportive ecosystem. Dan ini rekomendasi di banyak kajian penelitian. Artinya untuk mengatasi remaja-remaja yang nakal tadi, kunci paling utama adalah supportive ecosystem. Dan kuncinya di situ adalah restorative education, sistem pendidikan yang memulihkan. Dan pendekatannya itu adalah personal ya. Lalu kedua, dukungan psikologis berbasis komunitas itu direkomendasikan di banyak kajian termasuk fasilitas konseling dan pendekatan yang memulihkan tadi, relasi anak dengan diri, keluarga dan masyarakat. Dan menurut saya dalam konteks jangka panjang ya, memang tugas kita adalah memperkuat sistem dukungan psikososial. Lalu yang tidak kalah penting saya pikir kita perlu kembangkan pendidikan karakter berbasis empati. Nah itu rekomendasi berbasis kajian-kajian ilmiah. Dan mungkin dalam konteks Pemprov Jabar, selain tadi soal bagaimana membuat evidence based policy, saya pikir penting untuk melihat membedakan pendidikan militer dengan pendidikan karakter, dan indikator anak nakal itu harus diperjelas. Dan yang ketiga, kita harus memitigasi tentang bagaimana mencegah stigma anak yang sudah disebut nakal yang masuk ke barak militer tersebut. Karena saya yakin itu akan memberikan beban yang besar, berat untuk anak-anak kita. Bayangkan anak bapak ibu yang mungkin sekarang menonton di rumah dijemput oleh militer ya, ataupun diajak atau diantarkan ya, lalu di sana tetangganya, teman-temannya di kampung, teman-temannya di sekolah menganggap dia sebagai anak yang nakal bermasalah. Itu akan memperburuk ya pada dampak psikologi anak kita. Dan satu hal yang menarik dari salah satu laporan penelitian tadi mengkonklusi 3 hal sebenarnya. Jadi ada satu penelitian the effectiveness of juvenile bootcamp and their impact ya. Satu soal efektivitas yang ternyata tidak. Kedua ada adverse effect ternyata, ada dampak buruk begitu. Jadi lingkungan pelatihan yang ketat dan sangat terstruktur berdampak negatif pada psikologis. Dan yang ketiga terakhir kurangnya treatment berbasis individual. Nah, jadi lack of individual treatment. Nah Mas Gamal, jadi intinya apakah dengan adanya banyak dukungan dari warga di Jawa Barat khususnya orang tua yang juga meminta agar program ini dilanjutkan, solusinya apakah harus diberhentikan, ditinjau ulang ataupun dilanjutkan, Mas Gamal? Ya, saya pikir banyak pihak yang sudah berkompeten itu menyatakan ketidaksepakatannya atas hal ini. Mulai dari Komnas HAM, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, Institute for Criminal Justice Reform, Ma'arif Institute, Perhimpunan Pendidikan dan Guru ya. Bahkan kontras ya. Wamendikbudristek juga sudah memberikan satu pandangan tentang hal ini sebagai bagian dari militerisasi pendidikan, dan termasuk KPAI juga memberikan sebuah catatan dari pengawasan. Saya pikir pihak-pihak yang tadi punya legitimasi ya, pihak-pihak yang punya kapasitas, kompetensi sudah memberikan sebuah pandangan yang didasari oleh pre-existing knowledge yang memadai. Nah, oleh karena itu saya dengan jelas pada kesempatan kali ini menyampaikan dan menyarankan untuk menghentikan program bootcamp tersebut dan melakukan ya
satu kajian yang jelas didesain untuk mampu menyelesaikan permasalahan anak nakal, Baik. bukan hanya berbasis opini, asumsi atau Baik. keinginan pribadi seorang pemilih. Ya, kita akan nanti lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih Mas Gamal waktunya bersama kami di Kabar Petang. Ya, betul. Sehat selalu.